wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Putri Amelia Lestari dengan NIM 210222193, Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Humaniora. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan e-government ke e-governance. Baik, yang pertama yaitu perkembangan antara e-government ke e-governance. Perkembangan dari e-government ke e-governance melibatkan beberapa tahap, yaitu awalnya e-government berfokus pada penerapan teknologi, informasi untuk meningkatkan layanan dan efisiensi administrasi pemerintahan. Kemudian dengan adanya e-governance, fokusnya mulai bergeser ke partisipasi publik, transparansi dan akuntabilitas dalam pengambilan keputusan pemerintah. Ini melibatkan integrasi teknologi dengan prinsip-prinsip demokrasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu apa saja strategi yang efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform di e-governance. Ada beberapa strategi efektif untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform e-governance meliputi. Yang pertama yaitu transparansi informasi, yaitu memastikan akses terbuka dan mudah terhadap informasi pemerintah dan proses pengambilan keputusan. Selanjutnya konsultasi publik, yaitu mengadakan forum online, jajak pendapat, atau konsultasi publik secara daring untuk mengumpulkan masukan dan pendapat masyarakat tentang kebijakan dan program pemerintah. Selanjutnya yaitu kolaborasi dan kemitraan, yaitu mendorong kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan organisasi masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan inisiatif e-governance. Yang selanjutnya yaitu pelatihan, menyediakan pelatihan kepada masyarakat tentang cara menggunakan platform e-governance dan pentingnya partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu penyesuaian desain platform, yaitu memastikan bahwa platform e-governance dirancang dengan memperhatikan kebutuhan dan preferensi masyarakat agar lebih mudah diakses dan digunakan. Selanjutnya yaitu pemantauan dan evaluasi, yaitu melakukan evaluasi terus-menerus terhadap efektivitas strategi partisipasi masyarakat untuk memastikan bahwa tujuan e-governance tercapai dan meningkatkan partisipasi secara berkelanjutan. Selanjutnya yaitu apa perbedaan antara e-government dan e-governance? Perbedaan yang pertama yaitu e-government berfokus pada penggunaan teknologi di pemerintahan, sedangkan e-governance berfokus pada tata kelola proses secara keseluruhan. Perbedaan yang kedua yaitu e-government menekankan pada penyampaian layanan pemerintah, sedangkan e-governance menekankan pengelolaan sumber daya yang efektif. Perbedaan yang ketiga, e-government bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi pemerintahan, sedangkan e-governance bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan daya tanggap tata kelola. Selanjutnya, perbedaan yang keempat yaitu e-government menyediakan akses elektronik terhadap informasi dan layanan pemerintahan, sedangkan e-governance mendorong keterlibatan warga dalam pengambilan kebijakan dan pengambilan keputusan. Bagian D yaitu bagaimana keterlibatan pemerintah dan pihak swasta dalam perkembangan e-governance. Keterlibatan pemerintah dan pihak swasta dalam perkembangan e-government sangatlah penting untuk mencapai kesuksesan yang lebih besar, yaitu yang pertama, kemitraan public-private atau P3. Pemerintah dapat berkolaborasi dengan pihak swasta untuk mengembangkan infrastruktur e-government seperti penyediaan layanan online dan sistem manajemen data yang aman. Yang kedua yaitu pendanaan bersama. Pemerintah seringkali menggandeng perusahaan swasta untuk membiayai proyek-proyek e-government. Perusahaan swasta bisa memberikan dana atau sumber daya teknis sebagai bagian dari kemitraan tersebut. Selanjutnya yaitu pengembangan aplikasi dan layanan. Perusahaan swasta dapat mengembangkan aplikasi dan layanan e-government sesuai dengan kebutuhan pemerintah dengan memanfaatkan teknologi terkini dan praktis terbaik industri. Yang keempat yaitu penerapan best practices.
yaitu perusahaan swasta sering memiliki pengalaman dan keahlian dalam implementasi teknologi informasi yang dapat diterapkan dalam proyek e-government untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Selanjutnya yaitu konsultasi dan konseling, yaitu pemerintah dapat memanfaatkan jasa konsultasi swasta untuk membantu merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi inisiatif e-government. Selanjutnya yaitu pendidikan dan pelatihan, yaitu perusahaan swasta dapat berkontribusi dalam menyediakan pelatihan dan pendidikan kepada staf pemerintahan tentang penggunaan teknologi informasi dan manajemen proyek e-government. Materi selanjutnya yaitu bagaimana mengintegrasikan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain ke dalam sistem e-governance. Integrasi teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain ke dalam sistem e-governance dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan keamanan. Berikut beberapa cara untuk mengintegrasikannya. Yang pertama yaitu kecerdasan buatan atau AI. Penggunaan AI dalam analisis data dapat membantu pemerintah dalam membuat keputusan yang lebih baik dan cepat berdasarkan pola dan tren yang beridentifikasi. Yang kedua yaitu chatbot AI dapat digunakan untuk memberikan layanan pelanggan yang lebih baik kepada masyarakat, menjawab pertanyaan umum, dan memberikan panduan tentang proses pemerintahan. Selanjutnya yaitu penggunaan AI dalam pengelolaan bahasa alami dapat membantu dalam memahami dan menanggapi keluhan dan umpan balik masyarakat dengan lebih efisien. Yang kedua, selanjutnya yaitu blockchain. Penerapan blockchain dalam e-governance dapat meningkatkan keamanan dan integritas data dengan menyediakan sistem distribusi yang terdesentralisasi. Selanjutnya yaitu teknologi blockchain dapat digunakan dalam proses pemungutan suara elektronik untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam pemilihan umum. Selanjutnya, blockchain juga dapat digunakan untuk mengelola bisnis data identitas digital yang aman, memungkinkan akses yang aman dan terpercaya terhadap layanan pemerintah online. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pertanyaan pertama yaitu dari Nurfadila. Sebutkan contoh masing-masing dari e-government dan e-governance. Contoh e-government yaitu seperti portal online atau situs-situs resmi lembaga pemerintah, sedangkan e-governance yaitu contohnya platform digital untuk partisipasi dan kolaborasi warga negara. Selanjutnya pertanyaan dari Rusdi. Apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari e-government bagi pemerintah dan masyarakat? Ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari e-government bagi pemerintah dan masyarakat. Manfaat bagi pemerintah yang pertama yaitu meningkatkan efisiensi birokrasi dengan proses administrasi yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua yaitu mengurangi biaya administrasi dengan mengurangi penggunaan kertas, percetakan, dan pengiriman fisik. Yang ketiga yaitu meningkatkan akurasi data dan informasi melalui penggunaan sistem basis data terpusat. Adapun manfaat bagi masyarakat yang pertama yaitu mempermudah akses masyarakat terhadap informasi dan layanan publik tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintah. Yang kedua yaitu mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mendapatkan layanan publik sehingga meningkatkan efisiensi waktu masyarakat. Yang ketiga yaitu memberikan akses yang lebih luas terhadap informasi tentang kebijakan, peraturan, dan program pemerintah. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Nurhalisa. Bagaimana kita dapat mengukur keberhasilan implementasi e-governance oleh suatu pemerintah? Untuk mengukur keberhasilan implementasi e-governance oleh suatu pemerintah dapat dilakukan dengan cara yang pertama yaitu partisipasi masyarakat. Mengukur tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan melalui platform e-governance seperti jumlah pengguna yang aktif, tingkat keterlibatan dalam survei atau polling online, dan jumlah umpan balik yang diberikan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu keterlibatan sektor swasta dan LSM. Mengatur tingkat keterlibatan sektor swasta dan LSM dalam mendukung implementasi e-governance terhadap kerjasama dalam pengembangan teknologi, penyediaan sumber daya, dan dukungan finansial. Yang ketiga yaitu peningkatan layanan publik.
yaitu mengukur tingkat peningkatan kualitas layanan publik yang disediakan melalui e-governance, seperti tingkat kepuasan masyarakat, peningkatan aksesibilitas layanan, dan peningkatan cakupan layanan yang tersedia secara online. Pertanyaan selanjutnya yaitu Mediana. Bagaimana e-governance membantu meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi birokrasi yang berlebihan dalam penyelenggaraan layanan publik? E-government membantu meningkatkan efisiensi birokrasi dan mengurangi birokrasi yang berlebihan dalam penyelenggaraan layanan publik melalui beberapa hal seperti berikut. Yang pertama yaitu administrasi proses. Automatisasi proses, yaitu e-governance memungkinkan otomatisasi berbagai proses administrasi seperti pengisian formulir online, pengelolaan data elektronik, dan pelacakan status permintaan layanan. Hal ini mengurangi kebutuhan intervensi manual, menghemat waktu, tenaga, dan sumber daya. Yang kedua yaitu peningkatan aksesibilitas dan keterjangkauan. Layanan publik yang disediakan secara online melalui e-governance dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja dan kapan saja dengan menggunakan perangkat yang terhubung ke internet. Hal ini mengurangi kebutuhan akan kunjungan fisik ke kantor pemerintah yang meningkat memerlukan waktu dan biaya tambahan. Selanjutnya yaitu integritas data dan informasi. E-governance memungkinkan integrasi data dan informasi dan lembaga pemerintah ke dalam satu sistem terpadu. Hal ini mengurangi duplikasi data, meningkatkan koordinasi antar instansi, dan mempercepat proses pengambilan keputusan. Pertanyaan selanjutnya yaitu dari Nurul Edriana, bagaimana e-governance dapat mengatasi birokrasi yang berlebihan? Ada beberapa cara yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu otomatisasi proses. E-governance memungkinkan otomatisasi berbagai proses administrasi seperti pengisian formulir, pengajuan permohonan, dan pelacakan status permintaan layanan. Yang kedua yaitu penggunaan sistem terintegrasi. E-governance memungkinkan integrasi berbagai sistem informasi dan data di dalam satu platform terpadu. Yang ketiga yaitu aksesibilitas dan keterjangkauan layanan. Layanan publik yang disediakan secara online melalui e-governance dapat diakses oleh masyarakat dari mana saja dan kapan saja. Hal ini mengurangi kebutuhan akan kunjungan fisik di kantor pemerintah. Yang selanjutnya yaitu peningkatan transparansi dan akuntabilitas. E-governance meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan layanan publik dengan menyediakan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu penggunaan teknologi baru. E-governance memungkinkan penggunaan teknologi baru seperti kecerdasan buatan atau AI dan blockchain, analisis data untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, misalnya penggunaan AI dalam pengolahan dokumen atau analisis data dalam mengurangi waktu yang diperlukan untuk tugas-tugas administratif. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi fisabilillah wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.